Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga semuanya tetap diberikan oleh Allah sehat walafiat. Karena dengan kesehatan, insya Allah kita akan tenang melakukan aktivitas sehari-hari. Terutama anak-anakku yang soleh dan soleha, jadi semangat belajarnya. Baik, untuk mengawali pembelajaran PAI, khususnya untuk kelas 5, bahwasanya untuk hari ini adalah pertemuan kedua. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk supaya pembelajaran PAI lebih tertib, teratur, maka Pak Arul akan membuat kesepakatan peraturan supaya ketika belajar kalian lebih tertib. Ada 8 poin peraturan yang harus diikuti dan semuanya berlaku untuk kelas 5, baik laki-laki maupun perempuan. Yang pertama adalah baca doa dengan sungguh-sungguh. Karena doa itu adalah kuncinya ibadah, maka harus berdoa setiap kali melakukan sesuatu, apalagi ketika belajar. Kalau berdoa, insya Allah ilmu akan bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah memakai peci bagi laki-laki. Kalau perempuan nggak usah. Kemudian siapkan buku paket PAI-nya, ya. Kalau pembelajaran PAI harus ada buku paketnya. Kemudian perhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Yang kelima, dengarkan dengan baik, ya. Buka telinga kanan dan tutup telinga kiri. Lakukan apa yang diperintahkan guru. Ketika guru memerintahkan untuk membuka halaman berikut, maka buka. Ketika guru memerintahkan untuk baca, maka baca. Kemudian adalah jaga ketertiban selama pelajaran PAI. Ya, tidak ada yang boleh bercanda, apalagi ngobrol, ya. Karena kalau belajar itu biasanya siswa itu sukanya ngobrol. Tapi kalau sudah dikasih aturan, maka akan dikenakan sanksi. Yang terakhir adalah berkata sopan dan jaga adabnya. Ya, kalau kalian lihat film Dunia Terbalik, jaga adab dong. Nah, itu sering dilontarkan oleh pemain, ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran ini, nanti Bapak akan membacakan surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Nanti semua siswa harus menyimak dengan baik-baik, ya. Ketika ada yang baca Al-Quran, kalian dengarkan, perhatikan, dan disimak dengan baik-baik. Bukan kalian bengong ataupun bercanda, karena ini adalah lantunan ayat suci Al-Quran, ya. Oke, semuanya sudah siap? Dengarkan bacaan Pak Arul, ya. Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Itulah bacaan surat Al-Ma'un ayat pertama dan ke-7. Ya, berikutnya adalah kita akan membahas tentang surat Al-Ma'un. Bahwasanya surat Al-Ma'un, ya, adalah surat yang tergolong surat pendek. Diturunkan di kota Mekah, disebut surat Makkiyah. Kemudian surat Al-Ma'un itu ada 7 ayat. Ya, urutan dalam Al-Quran itu yaitu 107.
kemudian diturunkan setelah surat At-Takasur, itu adalah surat Al-Ma'un. Ya, itu ada sekitar surat Al-Ma'un. Jadi kalian harus hafal turunnya di mana, jumlah ayatnya berapa, kemudian artinya apa. Al-Ma'un itu artinya barang-barang berguna. Ya, kalian harus hafal surat Al-Ma'un. Karena kalau kalian nggak hafal, kalah dong sama ATK. Ya. Yang berikutnya adalah makna yang terkandung dalam surat Al-Ma'un. Bahwasanya Al-Ma'un membahas tentang kita untuk menyantuni anak-anak yatim. Ya, kata Rasulullah, barang siapa yang ingin dekat dengan Rasulullah, maka hendaklah dekat dengan anak yatim. Tetapi barang siapa yang ingin jauh dari saya, maka kalian jauh dengan orang yatim. Maka kalian sebagai anak muslim harus selalu memperhatikan anak yatim, karena yatim itu pada dasarnya adalah anak yang butuh terhadap orang lain, apalagi ketika dia sedang bergaul dengan kalian. Harus disayangi, nggak boleh kalian berbuat kasar, harus lembut. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya anjuran untuk menunaikan sholat 5 waktu atau tepat waktu, ya. Karena sholat itu wajib dan penting, maka kalian tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Apalagi kalian menyepelekan ataupun meringankan. Karena kalau sholat itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Baik dalam kondisi apapun, sakit ataupun perjalanan, tetap sholat adalah yang paling utama. Dan harus dijalankan, itu kewajiban. Kalau kalian meninggalkan sholat, maka hukumnya dosa besar, ya. Dan sholat itu harus tepat waktu. Ya, kita belajar tepat waktu. Kalaupun masih bolong-bolong, kita belajar semangat untuk tepat waktu, ya. Kemudian adalah yang ketiga, anjuran mengerjakan kebajikan, ya, berbuat baik terhadap orang lain. Apa aja perbuatan yang baik? Contohnya adalah menolong, kemudian memberikan sedekah. Kemudian bertutur kata yang baik, itu adalah perbuatan kebajikan. Ya, kalau ada orang susah, teman kalian ingin pinjam pensil, maka pinjaman, ya, dipinjamkan, bukan pinjaman, dipinjamkan. Kalau ada temannya jatuh, kalian jangan ditertawakan atau kalian cuek, tapi ditolong, ya. Kemudian yang terakhir adalah anjuran berbuat ikhlas dalam beramal serta menjauhi perbuatannya, ya. Berbuat ikhlas itu apa? Ya, tulus, artinya sesuai dengan isi hati. Ya, ketika kalian berinfak 100 perak, kalian harus ikhlas. 10.000 ikhlas. Jangan kalian memamerkan, saya tadi habis ngasih infak ke kelas 10.000, itu berarti tidak ikhlas, namanya pamer, riya. Ya, tapi harus ikhlas atas dasar kesungguhan dan karena Allah Ta'ala, ya, berarti itu harus ikhlas, ya. Sebagai pembelajaran terakhir, supaya kalian belajar ini lebih sungguh-sungguh, maka kalian perhatikan hikmah yang ada di tampilan tersebut, yaitu orang yang mahir membaca Al-Quran kelak mendapat tempat di surga bersama para utusan yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan masih terpatah-patah dan merasa berat dan susah, maka dia mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu, ya, hikmah yang terkandung ketika kalian belajar Al-Quran, ya. Oke, untuk session yang terakhir sebelum penutup pelajaran PAI, maka tugas kalian adalah yaitu menebak kuis. Dari 2 gambar itu kalian tebak sebanyak 10 perbedaan dari gambar tersebut. Nanti jawabannya boleh dikirim melalui GForm atau via WA. Lalu tunggu sampai 1 minggu berikutnya. Insya Allah untuk tebak kuis ini waktunya 1 minggu, ya. Oke, kami akhiri untuk pembelajaran PAI. Mudah-mudahan semuanya mengerti dan paham untuk pembelajaran PAI. Dan kalaupun ada hal-hal yang tidak tahu ataupun kurang jelas, boleh kalian bertanya via WA ke Pak Arul, ya. Atau kalian mau konsultasi boleh, terserah, ya. Kami tutup, kami akhiri.
Ila tariq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.